Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfi Aulia, NPM 18 22 60 0005 dari Universitas Pancasakti Tegal. Saya di sini akan mempresentasikan jurnal yang saya review. Untuk judul jurnal yaitu Teknik Pembuatan Vaksin Kering Beku Aeromonas Hydrophylla Menggunakan Kitosan. Nama jurnal Buletin Teknik Litkayasa Aquaculture. Volume dan halaman volume 8 nomor 2 dan halaman 163 sampai 166. Tahun terbit 2020. Penulis jurnal. Penulis 1 Edi Faridwajiji, penulis 2 Setiadi, reviewer jurnal Lutfi Aulia, tanggal review 10 Oktober 2024. Latar belakang jurnal ini yaitu vaksinasi merupakan salah satu cara yang efektif untuk pencegahan penyakit infeksius pada budidaya ikan. Ketersediaan produk vaksin ikan dari Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan, Bogor, saat ini masih berbasis cair yang memiliki kekurangan dalam stabilitas produk maupun transportasi. Untuk permasalahannya, ketersediaan produk vaksin ikan dari Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan, vaksin masih berbasis cair yang memiliki kekurangan dalam stabilitas transportasi, sehingga perlu dikembangkan menjadi vaksin kering beku Aeromonas hydrophylla yang lebih stabil dan efektif dalam pencegahan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui teknik pembuatan vaksin kering beku Aeromonas hydrophylla dengan penambahan kitosan sebagai pengawet yang melapisi dan melindungi antigen vaksin atau coating guna pencegahan penyakit bakterial. Metode penelitian yang dilakukan adalah pembuatan media bakteri, kultur bakteri secara massal, pengenceran berseri, penambahan ketosan dengan berbagai konsentrasi, pembekuan, dan pengeringan serta uji kelarutan. Objek penelitian yaitu vaksin kering beku yang dikembangkan untuk mencegah infeksi yang disebabkan oleh bakteri Aeromonas hydrophylla pada ikan. Penelitian ini fokus pada proses pembuatan vaksin tersebut, termasuk penggunaan kitosan sebagai bahan tambahan yang berfungsi untuk meningkatkan stabilitas dan kelarutan vaksin setelah pengeringan. Hasil dan pembahasan pada jurnal ini yaitu pembuatan vaksin menggunakan metode kering beku menunjukkan adanya penurunan berat bakteri akibat hilangnya kadar air setelah proses pengeringan. Penurunan berat bakteri yang telah dikering bekukan diuraikan dalam lampiran 1. Pada lampiran 1, hasil menunjukkan bahwa bakteri Aeromonas hydrophylla dapat dikering bekukan baik dengan maupun tanpa penambahan kitosan. Hal ini mengindikasikan bahwa kitosan memiliki daya rehidrasi yang baik. Kitosan yang bersifat ramah lingkungan juga berfungsi sebagai bahan pengawet dan pelapis atau coating bagi antigen. Selain itu, kitosan memiliki gugus aktif yang dapat berikatan dengan mikroba dan berpotensi sebagai adjuvan yang perlu diteliti lebih lanjut. Kelebihan dari penelitian ini yaitu terletak pada penggunaan kitosan sebagai bahan tambahan dalam pembuatan vaksin kering beku Aeromonas hydrophylla yang bertujuan untuk meningkatkan stabilitas dan kelarutan vaksin. Metodologi yang sistematis mulai dari kultur bakteri hingga pengeringan, memberikan pendekatan yang dapat direplikasi dan relevan bagi industri budidaya ikan dalam pencegahan penyakit infeksius. Hasil penelitian ini sangat penting karena vaksin yang lebih stabil dapat meningkatkan kesehatan dan produktivitas ikan. Selain itu, pengujian, kelarutan, dan penimbangan berat bakteri sebelum dan sesudah proses freeze-dry memberikan data yang kuat untuk menilai kualitas vaksin. Dengan demikian,
penelitian ini tidak hanya berkontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang aquaculture, tetapi juga menunjukkan potensi penggunaan bahan alami yang ramah lingkungan, seperti kitosan mendukung keinginan dalam praktik budidaya ikan. Kekurangan dari penelitian ini yaitu fokus pada penggunaan kitosan sebagai satu-satunya bahan pengawet dalam pembuatan vaksin kering beku Aeromonas hydrophylla, tanpa mempertimbangkan kombinasi dengan bahan pengawet lain yang mungkin dapat meningkatkan stabilitas dan efektivitas vaksin. Selain itu, penelitian ini juga tidak mengeksplorasi pengaruh berbagai kondisi penyimpanan dan transportasi vaksin terhadap daya rehidrasi dan kelarutannya, yang merupakan faktor penting dalam penerapan vaksin di lapangan. Metode yang digunakan mungkin juga terbatas pada kondisi laboratorium, sehingga hasilnya perlu divalidasi lebih lanjut dalam skala yang lebih besar dan dalam kondisi nyata. Kesimpulannya, vaksin Aeromonas hydrophylla dapat dikering bukukan dan larut dengan baik dengan penambahan kitosan sebanyak 0,3 gram atau 3%. Sekian presentasi review jurnal dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.